Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan lancar. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya, ada yang tidak hadir hari ini? Kemana tuh? Kita kemana, Angel? Baik, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan jika yang berhalangan hadir dilancarkan urusannya ya. Lanjut. Apakah kalian masih bersemangat? Sepertinya masih agak lesu ya. Ibu ingin memeriksa semangat kalian terlebih dahulu agar kita semakin bergelora. Ayo berdiri, coba. Ya, di sini ibu punya tepuk semangat. Ibu contohkan terlebih dahulu. Ada semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3, begitu. Itu untuk membangkitkan semangat kalian, begitu. Oke. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3, sepertinya semangat. Silakan untuk kembali duduk di tempat masing-masing. Sebelumnya. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Ada yang tahu tentang teks deskripsi? Apa? Silakan. Teks deskripsi adalah teks yang memberikan gambaran tentang sesuatu, Ibu. Ya, betul sekali, Muammar. Jadi, teks deskripsi merupakan sebuah teks yang menggambarkan sesuatu secara rinci dan detail, sehingga kita pembacanya seolah-olah dapat merasakan, dapat mendengar sesuatu yang sedang dijelaskan. Nah, kemampuan menggambarkan ini sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Ada yang tahu? Betul. Ada yang tahu? Oh ya, coba dilanjut. Nah, anak-anak, puisi rakyat ini ternyata terdiri dari beberapa jenis. Salah tiganya ada ini. Ada pantun, ada gurindam, ada mantra. Ketiganya merupakan jenis-jenis dari puisi rakyat. Ketiganya sama-sama menggunakan bahasa yang berirama, namun ketiganya juga memiliki perbedaan. Contohnya pantun. Pantun ini biasanya berisi nasihat atau perasaan yang disampaikan dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Lalu ada gurindam. Gurindam ini biasanya hanya terdiri 1-2 baris saja, yang berisi petuah atau nasihat moral. Lalu yang ketiga, ada mantra. Biasanya digunakan dalam situasi tertentu, digunakan dalam doa, harapan, atau konteks tertentu. Dapat dipahami sampai sini? Baik. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, mungkin kalian pernah mendengar tentang puisi, sebuah puisi di media sosial mungkin, atau buku pelajaran. Nah, itu biasanya puisi modern. Namun, yang akan kita pelajari hari ini adalah puisi rakyat. Dan fokus pembelajaran kita akan ke materi yang pantun. Nah, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mencoba mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat, khususnya pantun,
Yang kedua, kita akan mencoba memahami makna dan pesan yang terkandung dalam pantun. Dan yang ketiga, kita akan mencoba membuat contoh pantun sederhana. Nah, agar pembelajaran kita dapat lebih terarah, Ibu sampaikan dulu langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, kita akan mencoba mengamati contoh pantun. Yang kedua, kita akan mendiskusikan ciri-ciri pantun. Selanjutnya, kita akan mencoba menulis satu pantun sederhana sesuai dengan tema yang dipilih. Lalu kalian akan membacakan hasilnya di depan kelas. Selanjutnya ada refleksi dan tugas. Nah, silakan diperhatikan terlebih dahulu, ini merupakan salah satu contoh pantun atau puisi rakyat. Oke, ada suara. Lanjut aja. Nah, sekarang Ibu juga punya satu contoh pantun lagi. Ada yang mau mencoba membaca? Boleh. Yang mana, Pak Dila? Burung nuri terbang di awan, hinggap sebentar di dahan jambu. Teman sejati selalu menawan, saling menolong tanpa mengeluh ragu. Ya, beri tepuk tangan. Coba diperhatikan anak-anak. Apa yang kalian rasakan setelah mencoba membaca atau mendengar pantun yang tadi atau mungkin yang sebelumnya? Ya, betul. Jadi, ada berapa baris di sini? 4. Coba dilihat, setiap barisnya memiliki akhiran yang sama. Pola pertama, baris pertama memiliki akhiran huruf an. Lalu sama dengan baris yang ketiga, juga berakhiran baris ketiga. Ya, lalu yang baris kedua ini sama dengan baris keempat, yaitu berakhiran u. Nah, ini yang disebut sebagai rima dalam puisi rakyat pantun. Biasanya dalam pantun ini terdiri atau tersusun dari rima ini. Coba diperhatikan lagi. Baris pertama dan baris kedua biasanya berfungsi sebagai apa? Ya, sampiran, betul. Lalu baris yang ketiga dan keempat itu berisi isi dan pesan. Jadi ada yang disampaikan begitu dalam pantun ini. Nah, jadi anak-anak dapat kita pahami bahwa pantun ini merupakan salah satu contoh puisi rakyat yang tersusun atau terdiri dari 4 baris. Di dalamnya terdiri dari tadi apa? Rima. Biasanya rima ini berpola ABAB atau bersajak ABAB. Namun bukan berarti hurufnya ABAB, bukan seperti itu.
Lalu terdiri juga dari beberapa fungsi, jadi dari dua fungsi. Ada apa tadi? Juga. Nah, seperti itu. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya, silakan. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, pantun dan gurindam ini memang mirip-mirip, berisi pesan. Namun, jika coba dilanjut. Nah, namun jika dalam pantun ini terdiri lagi strukturnya. Ada sampiran, ada isi, juga barisnya biasanya 4 baris. Meskipun mungkin pada saat ini ada juga pantun yang hanya 2 baris, seperti 2-3 berboria, mari kita bergembira, begitu. Itu juga sebetulnya termasuk pantun, namun pantun yang modern. Sedangkan yang kita pelajari hari ini adalah puisi rakyat. Nah, dalam gurindam ini biasanya hanya terdiri 1-2 baris saja. Contohnya seperti ini. Bila kita mengerjakan kebaikan hari ini, maka kita akan berbahagia esok hari. Seperti itu. Dapat dipahami? Ya, seterusnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari, mengenal apa itu pantun, sudah mengetahui ciri-cirinya, sudah strukturnya ada apa saja. Sekarang Ibu ingin kalian mencoba menulis pantun, membuat pantun. Ibu bagikan terlebih dahulu RKPD-nya. Temanya di sini ada Ibu ada cinta dan persahabatan. Namun cinta di sini tidak dalam arti yang sempit. Cinta bisa saja kepada keluarga, kepada guru, kepada tanah air, begitu. Di sini ada petunjuk pengerjaannya, jadi silakan dibaca kembali, dipahami kembali. Ada berapa orang? 3. Ibu beri waktu 5 menit, bisa? Iya, silakan masuk. Coba, silakan. Jika tidak ada pulpen, silakan bisa buka gawainya ya. Ya, silakan. Sudah. Sebisanya dulu. Boleh. Sudah. Sudah, ada yang kesulitan? Sudah? Baik, karena waktunya sudah habis, selanjutnya kita akan mencoba mendengar hasil karya pantun kalian. Tetapi Ibu tidak akan tunjuk,
Ibu punya ini. Jadi nanti kalian akan, setiap orang akan memijit giginya. Nanti yang terkena gigit akan maju ke depan. Mengerti? Coba ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya. Ayo. Silakan maju. Ibu belum buat. Kenapa belum buat? Saya tidak kreatif, Ibu. Ya udah, kita sambil menunggu, kita cari 2 orang lain. Ayo. Ayo. Ayo silakan. Ayo. Yuk ke depan. Beres Intan. Iya, 1 orang lagi berarti. Coba. Silakan maju. Iya. Enggak. Tidak. Kita mulai lagi ke depan. Seorang lagi. Ayo. Ya, ayo. Aduh. Ayo. Mar. Ya. Yeay. Ayo, kita udah menemukan 3 orang untuk membacakan pantunnya. Silakan coba dibacakan, lalu nanti disebutkan temanya apa dan mana bagian sampiran dan mana bagian isinya. Mic-nya tadi. Dua orang Baik. lagi, silakan maju. Baik teman-teman, saya akan Iya, membacakan. Sebentar. Kita panggil dulu 3 orang. 2 orang lagi. Ya, Bu, ya sudah. Silakan, Intan dulu ya. Baik teman-teman, saya akan membacakan. Oh ya, nanti jawab dengan cakep begitu. Tema pantun saya itu adalah persahabatan. Nah, pantunnya itu 4 perahu tersusun rapi, lama berlabuh tiada batuan. Cakep. Bila bertemu senang di hati, saat berjauhan rindu-rinduan. Yeah. Tepuk tangan dong. Ya, sebutkan dulu sampirannya. Sampirannya itu 4 perahu tersusun rapi, lama berlabuh tiada batuan. Untuk isinya itu bila bertemu senang di hati, saat berjauhan rindu-rinduan. Iya. Iya. Cinta terhadap? Iya, cinta kepada sahabat. Baik teman-teman, saya Muhammad Dwi akan membacakan pantun yang sudah saya buat. Pantunnya kayak gini, bilang cakep ya. Bunga mawar tumbuh di taman, harumnya menebar ke seluruh kota. Cinta datang bukanlah mainan, tapi janji dalam rasa yang nyata. Temanya? Temanya ini cinta, Ibu, cinta kepada kekasih. Oh. Selanjutnya, coba. Ini aku temanya sahabat dan olahraga. Dengarkan dulu ya. Ikan pari, ikan sepat. Ada di pasar bahari.
Mari sahabat kita berlari. Beri tepuk tangan kepada 3 teman kita ini. Silakan duduk kembali. Terima Oke, kasih udah ya. duduk. Assalamualaikum. Makasih Bu. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kita sudah mempelajari banyak hal. Mulai dari kita mengenal puisi rakyat. Puisi rakyat ini terdiri dari beberapa jenis. 3. Lalu kita juga sudah mencoba menganalisis ciri-ciri dan struktur dari pantun. Kalian juga tadi sudah mencoba membuat pantun yang bertema cinta dan sahabat gitu. Nah, sekarang ada yang mau mencoba menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Atau Ibu tunjuk? Atau ini lagi? Siapa coba? Coba baris kedua, jajaran kedua. Ya, silakan. Iya. Kita sudah mempelajari apa gitu? Tadi kita sudah mempelajari puisi rakyat, itu ada 3, pantun, gurindam, dan mantra. Terus tadi juga belajar ciri-ciri pantun, ada sampiran, ada isi, terus rimanya AB-AB. Udah bikin puisi juga, puisi sederhana. Tepuk tangan untuk Mahar. Sudah dijelaskan sangat rinci ya, anak-anak. Jadi pantun ini merupakan sebuah puisi rakyat yang tersusun dari biasanya 4 baris, terdiri dari rima yang bersajak AB-AB. Nah, pantun ini juga biasanya digunakan oleh masyarakat dulu sebagai untuk mengungkapkan perasaan juga, mengungkapkan pesan juga. Jadi pantun ini merupakan salah satu budaya yang kita punya. Lanjut. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian di rumah, dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah kalian coba cari satu pantun dari media sosial atau lagu atau acara televisi yang pernah kalian dengar. Lalu tulis pantun itu di buku latihan kalian. Dan jelaskan makna isi pantun tersebut menurut pemahaman kalian yang sudah, menurut materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan kalian juga mencoba mempelajari kembali materi-materinya di rumah. Nah, baik. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mencoba membahas materi baru. Jadi kalian silakan baca-baca kembali materinya di rumah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu akhiri, silakan untuk berdoa kembali terlebih dahulu. Ya, baik anak-anak, tetap jaga kesehatan dan semangat agar kita bisa berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.